Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Yuliana Nuril Attar Muhammad Mirja Naila Winda Pratama Alfitra Salam. Di sini kami akan menjelaskan penerapan konsep turunan pada speedometer kendaraan. Mengukur kecepatan sesaat. Bagaimana caranya kita mengetahui berapa kecepatan kendaraan kita? Caranya gampang, tinggal lihat speedometer. Berapapun angka yang ditunjukkan oleh speedometer kita percaya itu adalah kecepatan kita. Tapi kok bisa speedometer itu tahu berapa kecepatan kita? Bahkan walaupun kecepatan kita itu berubah-ubah, kadang kita ngebut, kadang kita pelan-pelan, dia tetap tahu berapa kecepatan kita di setiap saatnya. Untuk tahu bagaimana cara kerja speedometer, pertama kita harus tahu dulu apa itu kecepatan. Secara umum, kecepatan itu ada dua jenis, yaitu kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Bayangkan kamu sedang mengendarai mobil, atau kendaraan lainnya, dari titik A ke titik B mula-mula kamu berjalan lambat, kemudian semakin cepat, kemudian kembali melambat ketika mendekati titik B dan akhirnya berhenti tepat di titik B. Katakanlah itu semua terjadi dalam waktu 10 detik dan jarak antara titik A dan titik B adalah 100 meter. Perjalanan tadi bisa kita gambarkan dalam bentuk kurva seperti berikut. Sebagai contoh, setelah 5 detik mobil tadi telah menempuh jarak sekitar 50 meter, kemudian setelah 6 detik ia telah menempuh jarak sekitar 70 meter, dan seterusnya. Kecepatan rata-rata definisinya adalah besarnya perubahan jarak dibagi dengan besarnya perubahan waktu. Jadi untuk menghitung kecepatan rata-rata kita membutuhkan dua buah waktu dan dua buah jarak yang ditempuh yang diakibatkan oleh perubahan waktu tersebut. Sebagai contoh, kecepatan rata-rata mobil tadi dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 10 adalah sebesar S10, S0, 10 kurang 0. Yaitu sama dengan 100 sampai 0, 10 yaitu sama 10 meter, detik. Tetapi, bukankah speedometer itu tidak selalu menunjukkan angka 10 meter, detik? Bukankah dia selalu berubah-ubah mengikuti kecepatan mobil kita setiap saatnya? Lantas apa yang sebenarnya dihitung oleh si speedometer ini? Yang pasti bukanlah kecepatan rata-rata seperti yang tadi, iya kan? Yang sebenarnya dihitung oleh speedometer adalah yang kita namakan dengan kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah kecepatan suatu objek pada setiap saatnya, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan instantaneous rate of change. Karena itu sama aja kayak kita memfoto sebuah mobil, atau kita screenshot, kemudian kita bertanya, berapa kecepatan mobil ini berdasarkan foto ini? Jadi, di dunia nyata itu enggak ada istilah kecepatan sesaat, yang ada hanyalah kecepatan rata-rata. Dan sebenarnya, yang dihitung oleh speedometer bukanlah kecepatan sesaat yang sesungguhnya, melainkan adalah kecepatan rata-rata dalam selang waktu yang sangat dekat. Sebenarnya speedometer tidak benar-benar menghitung kecepatan sesaat yang sesungguhnya, karena itu memang tidak mungkin dilakukan di dunia nyata. Tetapi di dunia matematika murni, atau bisa kita katakan di dunia alam pikiran, kita bisa mendefinisikan kecepatan sesaat yang lebih akurat, yaitu dengan menggunakan konsep limit. Dengan kata lain kita bertanya apa nilai yang dituju oleh hasil pembagian ini seandainya nilai delta T-nya itu menuju 0? Bagaimana menurutmu? Bukankah ini lebih akurat ketimbang benar-benar mengambil selang waktunya sebesar katakanlah pukul 0:1? Dan faktanya ini adalah definisi matematis dari kecepatan sesaat yang sesungguhnya. Jadi, berpatokan pada hal ini, maka speedometer yang bagus adalah speedometer yang mampu menghitung kecepatan rata-rata dengan selang waktu yang sedekat mungkin. Kemudian, kamu mungkin menyadari bahwa definisi kecepatan sesaat sama persis dengan definisi turunan, atau nama lainnya adalah derivatif. Turunan bermakna kemiringan garis singgung, maka dalam konteks kecepatan sesaat turunan maknanya adalah besarnya kecepatan sesaat di setiap titiknya. Dan poinnya adalah, garis singgung ini bukanlah garis singgung yang sesungguhnya. Karena garis singgung yang sesungguhnya itu mustahil digambarkan di dunia nyata, melainkan ia hanyalah sebuah konsep yang adanya di dunia matematika murni. Jadi, kesimpulannya, salah satu penerapan konsep turunan yang paling penting di dunia nyata adalah untuk menghitung besarnya kecepatan sesaat dari suatu objek yang bergerak. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa benar-benar menghitung kecepatan sesaat yang sesungguhnya di dunia nyata.
Tapi dengan adanya konsep turunan, kita jadi tahu bagaimana caranya membuat alat pengukur kecepatan yang baik, yaitu dengan mengusahakan supaya alat ini mampu mengukur kecepatan rata-rata menggunakan selang waktu yang kita usahakan bisa sekecil mungkin. Yang hingga saat ini alat ini kita namakan sebagai speedometer. Sekian dari video ini. Terima kasih.